warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu pada pembelajaran fikih dengan saya Ibu Mirza. Jadi anak-anakku sekalian, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa dalam hati masing-masing ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, silahkan kalian simak video pembelajaran ini baik-baik. Jadi pembahasan kita yakni mengenai konsep sholat dalam Islam. Nah, kita masuk dalam pengertian sholat. Jadi sholat menurut bahasa adalah doa. Nah, sedangkan menurut etimologinya atau menurut istilahnya adalah sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Al-Imam Rafi'i. Sholat itu adalah beberapa pekerjaan dan perkataan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Jadi hukum sholat 5 waktu dalam sehari semalam ialah wajib atas setiap muslim yang mukallaf, balik dan berakal, baik laki-laki maupun wanita, kecuali wanita haid dan nifas, sehingga dia bersuci dulu baru bisa sholat, dan merupakan rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Jadi dasar pelaksanaan sholat ialah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 29 yang berbunyi Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan juga ada dari Quran surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Nah, selanjutnya adalah waktu sholat fardu atau waktu sholat wajib, di mana diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan wanita dalam sehari semalam melakukan sholat 5 waktu. Yang pertama adalah waktu sholat zuhur, di mana zuhur itu waktu sholatnya dari tergelincirnya matahari, yaitu saat mulai condong matahari ke arah barat hingga bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan benda tersebut. Nah, itu ditandai dengan waktu zuhur. Nah, yang kedua ada waktu asar, di mana waktu asar adalah sejak habisnya waktu sholat zuhur hingga terbenamnya matahari, di mana lebih tepatnya ketika bayangan yang sama dengan benda tadi melebihinya sedikit. Nah, waktu ikhtiar sholat asar batasannya sampai bayang-bayang suatu benda menjadi 2 kali. Nah, yang ketiga adalah waktu sholat maghrib, di mana sholat maghrib adalah sejak terbenamnya matahari di ufuk barat hingga hilangnya merah di langit. Nah, yang keempat adalah waktu sholat isya, yakni sejak hilangnya mega merah di langit hingga terbit fajar. Dan yang kelima adalah waktu sholat subuh, di mana waktu sholat subuh ini sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Nah, dengan demikian waktu sholat bukanlah berdasarkan jam secara rutin, tapi jam yang menyesuaikan waktu-waktu yang tadi disebutkan. Juga ada sholat yang diwajibkan atas kaum laki-laki saja dalam 1 minggu sekali, yaitu sholat Jumat. Berikutnya adalah syarat wajib sholat. Nah, yang pertama adalah Islam. Nah, maka tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang kafir dan tidak diterima, begitu pula halnya semua amalan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah balik, di mana laki-laki telah keluar sperma atau sudah berumur 15 tahun, dan perempuan telah keluar darah haid atau sudah berumur 15 tahun. Akan tetapi, anak kecil itu hendaknya diperintahkan untuk melaksanakan sholat sejak umur 7 tahun dan sholatnya itu sunnah baginya. Yang ketiga adalah berakal, maka tidak wajib sholat bagi orang gila atau mabuk. Yang keempat, suci dari hadas dan nifas, baik bagi perempuan. Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Yang keenam, terjaga atau tidak sedang tidur.
Nah, ada juga syarat sah dari sholat. Yang pertama, syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar, badan, pakaian, dan tempat sholat suci dari najis, masuk waktu sholat, menutupi aurat dengan pakaian yang suci, dan menghadap kiblat. Nah, berikutnya adalah rukun sholat. Nah, jadi rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat, yang artinya menyengajakan di dalam hati untuk melakukan sholat. Yang kedua adalah berdiri. Benar, berdiri ini bagi yang kuasa atau bagi yang mampu. Jika tidak dapat berdiri, boleh dengan duduk. Jika tidak dapat duduk, boleh dengan berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram. Nah, membaca Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukun dan tumak ninah. Artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangan memegang lutut. Yang keenam ada iktidal dengan tumak ninah. Yang ketujuh ada sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan ada duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan duduk untuk tasyahud pertama. Yang kesepuluh membaca tasyahud akhir. Yang kesebelas membaca sholawat atas Nabi. Yang kedua belas mengucapkan salam yang pertama. Dan yang ke-13 adalah tertib atau beraturan. Nah, selanjutnya yakni adalah sunnah dalam sholat. Yang pertama adalah mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Yang keempat, membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram atau sebelum membaca Al-Fatihah. Yang kelima adalah pandangan ke arah tempat sujud kecuali pada saat membaca asyhadu alla ilaha illallah. Pada saat itu pandangan ke arah jari telunjuk. Yang keenam membaca ta'awuz. Yang ketujuh diam sebentar sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yang kedelapan membaca amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Yang kesembilan membaca surah atau ayat Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua. Yang ke-10 mengeraskan suara pada saat sholat subuh, isya dan maghrib pada rakaat pertama dan kedua. Yang ke-11 tajbir ketika turun dan bangun kecuali kita akan iktidal. Yang ke-12 mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Baiklah, berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah berkata-kata dengan sengaja selain bacaan sholat. Yang kedua, berhadas kecil maupun besar. Yang ketiga, terkena najis yang tidak bisa dimaafkan. Yang keempat, sengaja meninggalkan sesuatu rukun atau syarat sahnya sholat tanpa uzur. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Yang keenam, makan dan minum ketika sholat. Yang ketujuh, bergerak 3 kali berturut-turut. Yang kedelapan, mendahului imam sampai 2 rukun. Yang ke-9 murtad, yakni keluar dari Islam. Yang ke-10 mengingkari kiblat. Selanjutnya adalah hukuman orang yang meninggalkan sholat. Nah, para ulama sepakat bahwa orang yang sudah balik bila meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya, dia telah menjadi kafir dan murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, akan tetapi jika seseorang tidak sholat karena malas atau lalai, sementara dia masih yakin mendirikan sholat merupakan ibadah yang hukumnya wajib, maka dia termasuk fasik dan perilaku maksiat. Jadi hukumnya itu adalah dosa kalau kita meninggalkan sholat wajib. Nah, jadi seperti biasa ada tugas nih setelah kita membahas mengenai konsep sholat dalam Islam. Tugasnya yakni tugas individu yang seperti biasa menjawab 5 soal. Yang pertama adalah jelaskan pengertian sholat menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, tuliskan ayat beserta artinya mengenai dasar pelaksanaan sholat. Yang ketiga, sebutkan syarat sah dan syarat wajib sholat. Yang keempat, sebutkan rukun sholat. Dan yang kelima, jelaskan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kesimpulan dari pembahasan kita tadi adalah di mana sholat dalam Islam yaitu berarti doa, di mana pengertian dan dasar pelaksanaan sholat. Juga ada waktu sholat 5 waktu, yakni zuhur, asar, maghrib, isya, juga subuh. Juga ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Juga ada rukun dan sunnah dari sholat. Juga ada hal-hal yang membatalkan sholat dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat.
Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembahasan kita selanjutnya di mana kita akan membahas mengenai ketentuan sholat jamaah, sholat Jumat, dan sholat musafir. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan kalian walaupun kita pembelajaran jarak jauh. Stay healthy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.